Salve fratres, te interrumpidere, Patris allegro, veritas liberabit vos. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk membahas tentang eklesiologi Santo Thomas Aquinas. Eklesiologi Santo Thomas Aquinas maksudnya bagaimana Santo Thomas Aquinas merefleksikan dan mendefinisikan gereja sebagai seorang teolog. Teolog yang cukup terkenal di abad pertengahan. Ya. Eklesiologi artinya ilmu tentang gereja. Eklesia dan logos. Bios dan logos jadinya biologi. Theos dan logos jadinya teologi. Psiko dan logos jadi psikologi. Eklesia dan logos jadi eklesiologi. So, eklesiologi Aquinas bisa ditemukan dalam jejak dari karya-karyanya. Traced back in his works. Para cendekiawan menemukan bahwa Santo Thomas Aquinas sedikit menyamarkan teologinya tentang gereja dalam fragmen-fragmen yang berbeda dari karya-karya utama. Ya. Dalam Summa Theologiae, eklesiologi Aquinas terlihat terutama dalam refleksinya tentang kristologi, ilmu tentang Kristus, sakramentologi, ilmu tentang sakramen, dan kebajikan atau virtu, ya, keutamaan. Komentari Alkitab, ya, dia banyak Bible komentari Alkitab adalah karya penting lainnya dari Aquinas yang mengungkapkan pemikirannya tentang eklesiologi. Ya. Komentar-komentar Aquinas mengenai surat-surat Paulus, termasuk surat-surat kepada jemaat di Roma, Efesus, dan Filipi, itu mengungkapkan pandangannya tentang gereja. Nah, tujuan dari perbincangan kita di sini adalah untuk menjelaskan, memahami secara singkat eklesiologi Aquinas yang tersirat dalam karya-karyanya, meskipun sulit, cukup sulit ya, diakui oleh para cendekiawan, untuk mengalihkan, memahami eklesiologinya sendiri. Kita bisa menarik keluar dari perbandingannya yang dibuat oleh ada seorang peneliti, Charles Morerot. Ya. Pandangan Aquinas tentang kerjasama gereja dengan Allah, kesatuan gereja dan keanggotaan gereja, dan kemungkinan proklamasi iman dan otoritas gereja. Jadi ada satu karya dari Charles Morero, John Paul II's Ecclesiology and Saint Thomas Aquinas, ya, English edition tahun 2005 terbitannya. Nah, sebagai orang yang hidup selama periode skolastik, eklesiologi Aquinas pasti dipengaruhi oleh reformasi Gregorian. Reformasi yang dilakukan oleh Paus Gregorius. Dan eksternitas dalam pertumbuhan kepausan dengan peningkatan penekanan pada sifat institusional gereja. Ya, gereja sebagai suatu lembaga yang pasti. Ya. Ada peningkatan pemisahan dimensi gereja yang terlihat, visibel dan invisibel. Ya. Tidak terlihat, sebagaimana ditemukan dalam periode skolastik, masa-masa hidup Santo Thomas. Akibatnya, dimensi yang terlihat dari gereja dianggap sesuatu yang berdosa, dan dimensi yang tidak terlihat dipandang sebagai lebih spiritual. Ya. Dan dengan demikian, lebih suci. Ya. Kendati demikian, ada komentar mengenai gereja selama periode ini, tetapi itu hanya dikenal dalam jejak tulisannya. Aquinas ini sejalan dengan pandangan filosofis Aristoteles yang tidak mengherankan kita, yang memungkinkan kita mengetahui melalui pengalaman indrawi, ya, pengalaman panca indera. Jadi sementara Aquinas menggunakan pendekatan rasionalistik, bagi dia pengalaman rasional itu memerlukan iman yang hidup untuk melakukan teologi, to do theology. Bagi Aquinas, iman adalah sesuatu yang fundamental bagi pertumbuhan dan kematangan ilmu suci, yaitu teologi. Jadi iman menjadi dasar dari teologi. Ya, mengingat bahwa kita manusia memahami dan berkomunikasi dengan aspek kehidupan yang terlihat, yang material, dan berorientasi pada indera. Nah, Tuhan menggunakan sebuah ini, materi, sesuatu yang terlihat dan indera-indera kita untuk berhubungan dengan kita.
Jadi bukan dengan halusinasi atau bukan dengan cuma tulisan sola scriptura, tidak. Segenap panca indera digunakan. Ini adalah misteri besar inkarnasi, yaitu firman mengambil daging dan tinggal di antara kita. Ya. Dalam masa skolastisisme akhir, eklesiologi Aquinas ini mencoba menyatukan aspek-aspek eklesiologi yang terlihat dan tidak terlihat. Yang tadi invisible dan visible. Visible itu yang bisa ditangkap panca indera, yang tidak terlihat ya yang hanya bisa ditangkap lewat abstraksi. Aquinas tidak mengabaikan pemahaman gereja sebagai tubuh mistis, tetapi justru mengembangkannya dengan cara yang melampaui pendekatan yang lebih alegoris dari Santo Bernardus. Dia menggambarkan Kristus sebagai kepala gereja. Karena kedekatan Kristus dengan Allah, kepenuhan sempurna dari semua rahmat, dan memiliki kuasa menganugerahkan rahmat kepada seluruh anggota gereja. So, dengan demikian, dari kepenuhannya kita semua telah menerima. Dan pada latar belakang ini, Kristus dengan tepat disebut kepala gereja. Jadi pada titik sejarah ini, tubuh mistik lebih mengacu pada pemahaman ekaristis tentang tubuh Kristus. Jadi pada poin di mana orang menjelaskan Kristus sebagai kepala, tubuh mistik pada periode sejarah itu lebih dipahami pada tubuh mistik Kristus di dalam Ekaristi. Mari kita lihat yang pertama, hubungan antara inkarnasi dan gereja sebagai sakramen Kristus. Jadi sakramen itu artinya sarana keselamatan. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus mendirikan gereja sebagai sarana keselamatan. Ya. Aquinas ini berpendapat bahwa peran gereja dalam membawa ke dunia keselamatan yang diperoleh Kristus adalah sesuatu yang aktif, ya, kegiatan aktif, power aktif, active power. Aquinas menjelaskan hal ini dengan mempertahankan bahwa sakramen-sakramen secara aktif memberikan rahmat dan tidak secara pasif. Gereja ini Tuhan menyalurkan rahmat melalui gereja itu secara aktif. Ya, ini tercatat dalam Summa Theologia Pars Tertia, bagian ketiga. Pemahaman Aquinas tentang masalah inkarnasi membantunya untuk menegaskan bahwa relevansi gereja pertama-tama bergantung pada kenyataan bahwa kemanusiaan Kristus adalah alat keilahiannya. Dengan demikian, untuk menganugerahkan rahmat atau Roh Kudus adalah milik Kristus sebagai manusia. Nah, ini karena inkarnasi, penyatuan kodrat ilahi dan kodrat manusia dalam satu pribadi ilahi firman, dan ini akibatnya menjadikan Kristus alat ketuhanannya. Ini adalah dasar pelayanan manusia dalam gereja yang merupakan alat manusiawi yang berasal dari Kristus dan bergantung pada perantaraan kemanusiaan Kristus. Ya. Aquinas mendasarkan eklesiologinya itu pada misteri inkarnasi itu. Firman menjadi manusia dan kemanusiaan inilah yang menjadi dasar untuk menyalurkan sarana rahmat, menyalurkan rahmat itu kepada manusia-manusia yang lain. Ya. Bukan langsung dari kitab suci turun, atau dari surga turun langsung kepada saya. Tidak. Melalui sakramen-sakramen, melalui gereja. Ya. Kemanusiaan Kristus itu sendiri. Nah, tanda-tanda pelayanan yang terlihat adalah yang pertama. Karena Tuhan menyediakan bagi manusia sesuai dengan kondisi dan sifatnya untuk dituntun melalui hal-hal yang sensibel, ya, hal-hal yang bisa diindrai, menuju hal-hal spiritual dan dapat dipahami. Ya, Tuhan menuntun kita. Karena kita manusia itu, kata Amir Hamzah, rindu rupa, rindu rasa. Maka Tuhan juga mendekati kita melalui rupa dan rasa. Untuk dapat memahami hal-hal yang spiritual. Hal-hal yang spiritual tidak bisa terlepas begitu saja spiritual. Bagaimana mau dipahami kalau tidak dapat diindrai? Karena begitulah model pengetahuan manusia. Mengekstrak dari hal-hal indrawi sesuatu yang universal. Ya. Dan yang kedua, karena proporsionalitas adalah nyaman bahwa kekuatan ilahi yang tak terlihat, invisible itu, harus mencapai kemanusiaan yang terlihat. Ya. Di mana kekuatan ilahi bekerja tanpa terlihat, invisible, melalui
tanda-tanda yang terlihat. Ya. Kekuatan ilahi yang supranatural itu bisa bekerja melalui hal-hal yang terlihat. Dan yang ketiga, ini tanda-tanda pelayanan dari magisterium, ya, pelayanan dari gereja. Yang ketiga, Tuhan menggunakan apa yang diturunkan manusia yang menuntunnya untuk melakukan dosa, untuk membebaskan manusia. Jadi Tuhan menggunakan apa-apa yang membuat manusia berdosa dan menggunakan hal-hal tersebut untuk kembali mengangkat manusia. Jadi ketubuhan, panca indera, kehendak, semua itu yang menyebabkan manusia berdosa, Tuhan menggunakannya untuk mengangkat kembali manusia. Jadi dengan bahan yang sama, manusia jatuh ke dalam dosa, dengan bahan tersebut pula Tuhan menggunakannya untuk mengangkat kembali manusia. Ya. Tuhan melakukan ini dengan menguduskan hal-hal yang terlihat, yang tidak jahat dari segala sifatnya, sehingga hal-hal yang terlihat itu sendiri menjadi alat remedial, menjadi obat untuk keselamatan manusia. Ya. Karena itulah sebenarnya inti inkarnasi, ya. Kalau tidak Tuhan tinggal pangku kaki dari surga, perintah dari sana, buat sesuatu selesai. Kasih turun rahmat dari surga. Kenapa harus capek-capek berinkarnasi? Justru maksudnya karena itu. Dia mau menghubungi manusia menggunakan sarana-sarana yang manusiawi. Akibatnya, sejauh hal-hal yang terlihat digunakan dalam urutan yang benar, itu bisa menjadi instrumen penyelamat. Hal-hal yang sensibel, hal-hal yang ditangkap oleh panca indera, bisa menjadi sarana keselamatan. Aquinas melanjutkan dengan mengatakan bahwa untuk menghindari praktik takyul manusia, umat manusia diberi sakramen. Ini harus konsisten dengan sifat manusia yang diperintahkan melalui hal-hal yang indrawi. Musa itu kan mendengarkan suara Tuhan, kan? Dia bukan menghayalkan saja Tuhan, berhalusinasi ada Tuhan. Karena itu, Tuhan bekerja melalui sebab-sebab perantara di dalam ciptaan. Ya. Kerja Tuhan itu nyata dan konkret, ya, bukan halusinasi, bukan hanya iman, tidak. Ya. Tuhan mengasihi ciptaannya, terutama kita manusia, dan berkomunikasi dengan ciptaannya dalam bahasa mereka sendiri. Dalam bahasa Indonesia, kalau berhubungan dengan orang Indonesia. Gereja sebagai sakramen keselamatan universal berasal dari konsep ini. Yang kita lihat terutama dalam inkarnasi. Sabda ilahi yang menjadi manusia, yang menegaskan kehadiran penuh Yesus dalam Ekaristi. Kehadiran Ekaristis menegaskan kebenaran yang sama bahwa kasih Allah bagi kita diungkapkan di dalam bahasa kita. Dimensi material gereja telah dianggap sebagai skandal, terutama selama reformasi. Dimensi material seperti kebobrokan moral orang, tidak disiplin di sana sini, itu menjadi skandal. Setelah reformasi, orang-orang Protestan kan, kamu lihat sendiri kan di sosial media, akun sosial media saya ketika saya mengajarkan tentang kebenaran gereja Katolik, mereka selalu muncul dan mengungkit dosa-dosa orang. Apa sih dosa orang dengan ajaran Tuhan? Manusia selamanya akan tetap berdosa, tapi ajaran Tuhan tetap harus dilanjutkan. Bukan karena manusia berdosa, jadi kita bubar saja. Kemudian kita masing-masing berjuang sendiri untuk mengetahui ajaran Tuhan. Bukan itu adalah prinsip keliru dari Protestan. Ya. Aquinas memecahkan masalah ini dalam metafisikanya. Bahwa tindakan ilahi dan tindakan manusia menghasilkan 100% efek yang sama. Pada dua tingkat yang berbeda dan subordinat. Subordinat maksudnya satu di atas, satu di bawah. Aquinas mengatakan tentang dosa dan kebutuhan akan sakramen yang untuknya gereja ada. Jadi ada dosa, kebutuhan untuk rahmat dan sarananya, maka untuk itu gereja ada. Bahwa sama seperti di bawah hukum alam, manusia digerakkan oleh naluri batin dan tanpa hukum lahiriah untuk menyembah Tuhan. Demikian juga hal-hal indrawi untuk terlibat dalam pengabdian kepada Tuhan ditentukan oleh naluri batin. Ya. Menjadi perlu bagi hukum untuk diberikan kepada manusia dari luar. Ya.
baik karena hukum alam telah dikaburkan oleh dosa-dosa manusia, dan untuk menandakan secara lebih tegas kasih karunia Kristus yang melaluinya umat manusia disucikan. Karena itu, kebutuhan akan hal-hal ini harus ditentukan yang harus digunakan manusia dalam sakramen-sakramen. Jadi ya simpelnya seperti itu ya. Tuhan mau berkomunikasi dalam bahasa manusia. Bahasa manusia itu adalah kepunyaan manusia sendiri. Yang berikut kita lihat tentang persatuan gereja dan keanggotaan gereja. Jadi kesatuan dan keanggotaannya itu seperti apa menurut Aquinas. Gambar Allah dilihat dalam gereja sebagaimana dimanifestasikan, diwujudkan dalam alam semesta yang diciptakan oleh Allah dan kesatuan makhluk-makhluknya. Setiap makhluk rasional, bahkan para malaikat, juga adalah anggota gereja. Sampai sini mungkin ada hal yang baru bagi orang Katolik sendiri. Anggota gereja Katolik itu juga termasuk para malaikat. Kristologi Aquinas yang berasal dari doktrin konsili Chalcedon membuatnya mempromosikan bahwa dengan inkarnasi, Kristus harus menjadi kepala semua manusia sesuai dengan kasih karunia. Morerot, orang yang menulis meneliti tentang eklesiologi Aquinas, berpendapat bahwa ini adalah pola eklesiologis fundamental dari Aquinas. Kristus harus menjadi kepala semua manusia sesuai dengan kasih karunia. Kristus adalah kepala gereja, kepala tubuhnya, yaitu gereja. Kristus adalah kepala tubuhnya, yaitu gereja. Ini presuposisi yang pertama, atau premis yang pertama. Kristus adalah kepala tubuhnya, yaitu gereja. Aquinas itu berpendapat bahwa Kristus adalah kepala gereja. Gereja adalah kumpulan umat beriman, orang-orang, tubuh sosial, dan dari Kristus rahmat mengalir kepada manusia. Kristus mengajarkan dan menanggung dalam dirinya sendiri secara ontis, secara keberadaan, ekonomi keselamatan hidup yang bergerak menuju kepada Allah. Kongar, seorang teolog, menunjukkan bahwa pandangan Aquinas tentang kebajikan iman, status religius kehidupan, dan jabatan-jabatan dalam masyarakat mengungkapkan eklesiologi yang lebih dalam, yang menempatkan kehidupan seluruh gereja di atas hukum dan jabatan-jabatan, dari kumpulan orang-orang yang menikmati vitalitas Roh Kudus. Nah, substansi gereja adalah bahwa gereja terdiri dari para anggota yang telah menerima kehidupan baru di dalam Allah melalui 3 kebajikan: iman, harapan, dan kasih. Gereja adalah keseluruhan ekonomi kembali, manajemen untuk kembali, ekonomi kembali, tata rumah tangga kembali kepada Allah, dan gerakan ini didukung oleh agen yang efisien, yaitu Roh Kudus. Pelaku yang efisien untuk kembali kepada Tuhan itu adalah Roh Kudus. Nah, eklesiologi Aquinas melalui misi Tritunggal, khususnya dalam gagasan kembalinya manusia kepada Allah, merupakan pemikiran yang berpengaruh pada gereja dalam Summa Theologiae, secara alkitabiah dan teologis, dan terkait dengan Roh Kudus yang menghasilkan buah dalam Konsili Vatikan II. Aquinas menggunakan metafora seperti kapal, bahtera, mempelai Kristus, tetapi dia menyajikan teologinya dalam istilah seperti orang, kumpulan orang percaya, atau tubuh mistik Kristus. Ya. Aquinas memikirkan gereja terutama sebagai tubuh Kristus, dan itu tidak menghilangkan kenyataan bahwa dia menghargai bahwa gereja sebagai memiliki nama atau gambaran lain. Bagi Aquinas, gereja telah digambarkan sebelumnya dalam Perjanjian Lama, ya, dan dalam Perjanjian Baru, khususnya sebagai tubuh Kristus. Ya. Juga sebagai orang Kristen. Jadi orang Kristen itu adalah gereja. Tabernakel Allah, ya, orang Kristen. Tabernakel Allah, Temple of God, ya. Kuil al-Bait Allah, Temple of God. Spouse of Christ, mempelai Kristus. Kingdom of God, kerajaan Allah, dan seterusnya.
Ada banyak-banyak ungkapan yang bisa ditemukan baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Dalam 1 Timotius bab 4 ayat 10 kita membaca, siapakah juru selamat semua orang, terutama orang-orang beriman? Dan siapakah juru selamat? Dialah yang who is the Savior. Ya. Who bukan siapa, tapi dialah yang adalah juru selamat semua orang, terutama orang-orang beriman. Dan dalam 1 Yohanes bab 22 kita membaca, dialah pendamaian bagi dosa-dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa-dosa kita saja, tetapi juga bagi mereka yang ada di seluruh dunia, termasuk Protestan. Jadi tindakan-tindakan ini yang untuk menyelamatkan manusia dan menjadi pendamaian bagi dosa-dosa mereka sesuai dengan Kristus sebagai kepala. Ya. Karena itu, Kristus adalah kepala dari semua manusia, termasuk Protestan. Dan menawarkan keselamatan kepada semua manusia, semua menjadi milik gereja. Ini gereja yang ada tubuh dia. Tubuh gereja ini terdiri dari orang-orang yang telah ada sejak permulaan dunia, ya, sampai akhir hidupnya. Ya. Dari kata-kata Alpinus ini, corpus ecclesiae constitur ex hominibus qui fuerunt a principio mundi usque ad finem ipsius. Ya. Keanggotaan gereja terdiri dari orang-orang yang sudah ada sejak permulaan dunia sampai akhir hidup. Adam dan Hawa itu gereja Katolik sampai ini. Protestan juga gereja Katolik itu. Yang tidak kenal Kristus juga anggota gereja Katolik tapi belum dipermandikan. Karena itu, pasti ada yang mulai dia tidak setuju. Karena itu, mengatakan bahwa Kristus adalah juru selamat seluruh dunia, atau mengatakan bahwa dia adalah kepala tubuhnya, itu satu hal yang sama. Jadi, juru selamat dunia dan kepala tubuhnya adalah satu hal yang sama. Karena keanggotaan gereja, tubuhnya itu, semua orang, sejak permulaan dunia, termasuk Protestan yang memberontak abad ke-16. Itu juga anggota gereja Katolik. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah siapa yang menjadi anggota gereja? Apakah hanya orang Katolik dan Protestan? Tidak. Karena pentingnya sakramen-sakramen dalam eklesiologi Santo Thomas, bahwa melalui sakramen-sakramen New Law, hukum baru, perjanjian baru, manusia diinkorporasikan dengan Kristus. Sayang sekali kalau Protestan buang 5 sakramen. Kenapa? Ya. Berarti inkorporasinya tidak sempurna kan? Dan kenyataannya memang orang-orang Protestan kebanyakan itu adalah anggota, adalah orang-orang Kristen yang terinkorporasi tapi secara tidak sempurna ke dalam gereja Katolik. Mereka adalah anggota gereja yang tidak terhubung secara tidak sempurna dengan gereja Katolik. Ya. Jika setiap orang harus menerima keselamatan melalui Kristus, maka tanpa baptisan tidak ada keselamatan. Karena hidup hanya ada di dalam anggota-anggota yang dipersatukan dengan kepala, dari mana mereka memperoleh indera, sense, dan gerakan. Ya. Jadi Protestan itu, ya ini karena topik kita selalu tentang Protestantisme. Ya. Orang-orang Protestan itu banyak yang dibaptis menurut pembaptisan Katolik, bukan? Jadi mereka sebenarnya terhubung dengan tubuh Kristus, yaitu gereja Katolik. Tetapi you know mengapa mereka masih putar-putar di luar. Karena masih menganut heresinya orang Katolik abad ke-16. Kan? Karena itu adalah keharusan bahwa melalui baptisan manusia dipersatukan dalam Kristus sebagai salah satu anggotanya. Jadi, orang Protestan yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah anggota sah gereja Katolik. Tetapi, ternyata mereka masih putar-putar di luar karena menganut heresinya Katolik. Itu pemahaman mengapa disebut saudara terpisah. Aquinas melangkah lebih jauh untuk menjelaskan bahwa Allah tidak begitu membatasi kuasanya pada hukum sakramen-sakramen. Ya, dia menginstitusi sakramen, tapi Tuhan tidak membatasi dirinya pada sakramen. Tapi ini jangan ditafsir voluntaris seperti Calvin, kan? Voluntarisme. Sudah karena Tuhan bisa melampaui sakramen-sakramen, jadi sudah kita tidak usah rayakan sakramen saja.
Tuhan bisa menggunakan cara-cara lain untuk memberikan rahmat yang biasanya diberikan oleh sakramen-sakramen aktual yang sebenar. Contohnya adalah kasih karunia baptisan melalui baptism of desire, baptis karena hasrat. Para anggota meskipun tidak secara aktual berada di dalam gereja, secara potensial berada di dalam gereja. Ini ada soal hubungan dengan gereja Katolik dengan gereja komunitas kelompok-kelompok non-Kristen. Karena ada kelompok-kelompok non-Katolik, tapi ada kelompok-kelompok yang bukan Kristen. Dan potensialitas ini pertama-tama dan terutama berdasar dalam kuasa Kristus yang berotoritas, yang sesuai untuk keselamatan seluruh umat manusia. Itu pertama. Kedua, pada kehendak bebas dari masing-masing orang, potensinya. Jadi, gereja Katolik akan terus berevangelisasi dan selanjutnya terserah Anda. Mau ikut gereja Katolik atau mau muter-muter di luar. Beberapa juga berada dalam gereja dan berdasarkan niat dan dengan kesamaan tindakan sejauh dia bermaksud melakukan apa yang gereja lakukan. Dia bermaksud melakukan seperti itu, tapi dia tidak punya kesempatan untuk misalnya dibaptis, menerima komuni, atau karena takut nanti dibully oleh apa. Tapi kalau dibully tidak terlalu. Pokoknya karena terpaksa dia jauh dari gereja sehingga tidak bisa masuk gereja dan seterusnya. Dia hanya bisa dalam hati mengakui bahwa saya ini orang Katolik, tapi tidak bisa mempraktekannya karena situasi dan kondisi. Ya. Aquinas ini mempertahankan ide yang sama untuk konfirmasi, penguatan, sakramen penguatan, dan pengampunan dosa. Kuasa ilahi tidak terbatas pada sakramen-sakramen, tentu saja. Aquinas kemudian melanjutkan bahwa manusia bisa memperoleh kekuatan rohani untuk mengakui iman Kristus di depan umum tanpa menerima sakramen krisma. Sama seperti ia juga dapat menerima pengampunan dosa tanpa pembaptisan. Kendati demikian, sama seperti tidak seorang pun menerima dampak pembaptisan tanpa hasrat pembaptisan, demikian juga tidak ada yang menerima efek dari krisma tanpa keinginan untuk krisma. Dan manusia dapat memiliki ini bahkan sebelum menerima pembaptisan. Jadi ada kehendak ya. Di sini aku harus menekankan hasrat itu kehendak. Jadi kalaupun misalnya Anda tidak punya kesempatan untuk memberi diri dibaptis, mengaku dosa, menerima sakramen, Anda rindu sekali untuk menjadi Katolik, ada kerinduan yang terdalam, Tuhan mempertimbangkan kerinduan. Tapi kalau Anda rindu sekali untuk protes-protes Katolik, ya Tuhan juga mempertimbangkan protes-protes Anda. Ya. Eklesiologi Aquinas ini memandang gagasan keselamatan di luar gereja atau gagasan tentang roh yang bekerja di luar tubuh Kristus sebagai kontradiksi kristologinya. Ya. Kristus adalah satu-satunya perantara. Ya. Dan teologinya tentang Tritunggal. Roh berasal dari Bapa dan Putra secara kekal dan temporal. Ya. Kendati demikian, beberapa adalah anggota gereja dalam aktus, dalam kenyataan, bahkan pada dunia yang akan datang. Sementara beberapa orang adalah anggota gereja dalam potensi. Ya. Nah, ini soal apa? Extra ecclesiam nulla salus ya. Ketika kamu mendengarkan ada pastor yang misalnya ada klerus yang mengajarkan bahwa iya di luar gereja juga ada keselamatan, itu maksudnya ini anggota gereja in potensi. Ya. Potensi itu hanya bisa menjadi aktus kalau dia benar-benar dibaptis dalam gereja Katolik dan mengikuti gereja Katolik. Jadi keselamatan itu in potensi ada di luar, tapi in aktu hanya bisa ada dalam gereja Katolik. Ya, begitu. Nah, Aquinas membuktikan hal ini dengan mengatakan bahwa anggota tubuh mistik tidak hanya diakui in aktu, tetapi juga in potensi. Ya. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa beberapa orang yang berada di gereja dalam potensi, in potensia, tidak pernah akan direduksi ke dalam aktus. Tidak akan pernah direduksi. Tidak pernah akan menjadi lebih rendah daripada in aktu. Ya. Aquinas melanjutkan untuk menjelaskan bahwa mereka yang hidup sebelum zaman Yesus Kristus, ini biasanya pertanyaan, bagaimana dengan orang yang hidup sebelum zaman Yesus?
juga adalah milik gereja secara antisipatif, dalam antisipasi. Ya. Aquinas menjelaskan bahwa para bapak kuno, patriark-patriark kuno seperti Abraham, Musa, sebagai mereka yang mematuhi hukum yang dia sebut legal sacraments, yaitu sakramen hukum. Akibatnya, mereka dilahirkan kepada Kristus oleh iman dan cinta yang sama, di mana kita juga dilahirkan kepadanya. Dan karenanya, para bapak kuno adalah anggota gereja sama seperti kita. Jadi pertanyaan seperti apakah Abraham Katolik? Ya, Abraham anggota gereja Katolik. Ya. Aquinas menegaskan bahwa dalam kasus para bapak zaman dahulu ini, dan dalam semua kasus, keselamatan datang dari Kristus. Karena sudah sepatutnya misteri inkarnasi membebaskan semua orang dari penghukuman yang menurut daging. Ada satu ajaran yang namanya supersesionisme. Itu adalah ajaran Kristen yang mengklaim bahwa hukum baru melalui Yesus Kristus itu menggantikan hukum lama yang dibuat semata-mata untuk orang-orang Yahudi. Ya. Untuk meringkas pandangan Aquinas tentang supersesionisme, komentarnya dalam kitab Roma, kitabnya Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma itu mengatakan bahwa ketika Santo Paulus mengatakan, "Do we then destroy the law?" Apakah kita kemudian menghapus hukum? Dia mengabaikan keberatan karena orang mungkin menyatakan bahwa dia mengabaikan hukum. Ya. Sebaliknya, Aquinas justru sejalan dengan Matius bahwa Kristus datang bukan untuk menghancurkan hukum, tetapi untuk menggenapinya. Menggenapi. Matius bab 5 ayat 17-18. Kebenaran ada dalam bayangan atau in figures, itu di dalam perjanjian lama. Bayang-bayang ini didukung dan dicapai oleh fakta bahwa kebenaran yang tersirat oleh mereka itu di perjanjian lama itu ditunjukkan dalam iman pada Kristus. Ya. Yang benar adalah bahwa Santo Paulus melihat dalam Kristus dan dalam gereja Kristen apa yang Yesus katakan dalam Matius adalah pemenuhan dan bukan pemusnahan makna Taurat sebagai perjanjian rahmat. Ya. Accomplishment atau pemenuhan itu adalah batas yang terus-menerus terbuka antara apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang akan terjadi sesudahnya. Ya. Nah, ada seorang Matthew Levering itu menanggapi kritik terhadap eklesiologi Aquinas. Ya. Perhatiannya adalah ajaran bahwa ketaatan orang Yahudi terhadap hukum itu digantikan atau berdosa setelah Kristus. Ya. Karena itu, ya, yang mengkritik Aquinas ini memusatkan pada diskusi tentang Aquinas dan supersesionisme tadi. Apakah hukum alam itu, hukum Taurat itu benar-benar dibatalkan, ditiadakan, atau digenapi? Ya. Ini ada pada masalah di jantung supersesionisme sendiri. Pengertian ganda dari pemenuhan hukum itu, penggenapan hukum itu sendiri. Dan diskusinya itu dengan menguraikan alasan di balik pandangan Aquinas bahwa Kristus menggenapi hukum Musa, menggenapi. Ya. Pikiran tunggal dari hukum ilahi yang terdiri dari hukum lama, perjanjian lama, adalah memfokuskan manusia pada akhir hubungan supranatural, tujuan hubungan supranatural dengan Tuhan melalui intelek, mengetahui, dan kehendak mencintai. Jadi, Matthew Levering ini menyebutkan bahwa hukum lama, perjanjian lama itu hanya secara tidak lengkap mencapai tujuan ini dengan menolak tindakan berdosa dan dengan mendisiplinkan kerinduan yang kacau, keinginan yang kacau, yang bertentangan dengan keunggulan makhluk yang nalar, makhluk yang bisa bernalar, rasional, makhluk yang rasional. Itu tentang siapa saja yang menjadi anggota gereja, ya. Lalu tentang orang-orang Barat, perjanjian lama yang juga adalah anggota gereja, karena mereka menjalankan hukum dengan pengetahuan dan cinta kasih. Nah, kemudian ada poin tentang Roh Kudus dan kehidupan batin gereja. Ya. Jika gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala tubuh,
maka siapapun yang menjadi anggota gereja berada di bawah pengaruh penyelamatan kepala tubuh. Dengan jaminan bahwa Kristus telah memberi kita Roh Kudus yang mengkomunikasikan keselamatan yang diperoleh dari Kristus sendiri, Kristus memiliki pengetahuan yang paling sempurna tentang semua bahasa, seperti yang dikatakan Agustinus, sedangkan bahkan sekarang Roh Kudus diterima, namun tidak ada yang berbicara dalam bahasa semua bangsa, karena gereja sendiri sudah berbicara bahasa semua bangsa. Karena siapapun yang tidak ada di dalam gereja, tidak menerima Roh Kudus. Roh adalah jiwa dari gereja. Hanya dengan infus Roh Kudus, kita dapat mempraktikkan amal kasih. Roh Kudus ini mempersatukan gereja secara bersama dan membawa persekutuan orang-orang kudus, dan kepala dan anggotanya adalah sebagai satu pribadi mistik. Ya. Caput et membra sunt quasi una persona mystica. Kepala dan tubuh sama-sama bagaikan satu pribadi mistik. Ya. Sejauh seperti dua orang adalah satu dalam kasih, seperti perkawinan. Ya. Roh Kudus juga memelihara kedamaian di antara para anggota gereja. Jadi doktrinnya tidak bertabrakan satu sama lain seperti 60.000 Protestan. Kita dapat melihat bahwa Aquinas menegaskan bahwa untuk menjadi anggota gereja, Anda harus punya Roh Kudus. Aquinas mengatakan bahwa Roh Kudus tidak dapat ditemukan di luar tubuh Kristus. Karena ini pada dasarnya bertentangan dengan konsepnya tentang pribadi manusia sebagai komposisi antara tubuh dan jiwa. Jadi di luar tubuh Kristus tidak ada Roh Kudus. Jadi orang yang di luar gereja Katolik tidak usah ngaku-ngaku dapat Roh Kudus. Roh Kudus selalu bekerja dalam rekapitulasi untuk membawa manusia kembali kepada Allah. Dan ini berhubungan dengan gereja. Karena itu, Aquinas mengatakan bahwa gereja adalah gereja Katolik yang kudus. Karena Roh Kudus menyatukan umat beriman dalam sebuah persekutuan. Yves Congar menyebutkan tentang Aquinas bahwa gereja bukanlah sebuah teks atau struktur sosiologis, tetapi sebuah realitas batin, sebuah makhluk hidup supranatural. Itu gereja, bukan sekedar organisasi doang, organisasi manusia, struktur sosiologis, tetapi adalah suatu makhluk hidup adikodrat. Apa yang jantung lakukan bagi tubuh sama dengan apa yang Roh Kudus lakukan bagi gereja. Jadi analogi Roh Kudus dengan gereja itu adalah seperti jantung bagi tubuh manusia, yakni memberi dan mengedarkan kehidupan kepada gereja dan di dalam gereja, dan dengan demikian menyatukan para anggotanya. Aquinas dalam Summa Contra Gentiles menjelaskan bagaimana dan mengapa kehidupan supranatural manusia harus dikaitkan dengan Roh Kudus. Efektivitas sakramen-sakramen di dalam gereja Katolik dikaitkan dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Melalui rahmat adikodrati, Allah membuat manusia mengambil bagian, berpartisipasi dalam kodrat ilahinya dengan mencurahkan ke dalam umat manusia kasih Roh Kudus, kehidupan ilahi itu sendiri yang mengangkat kodrat manusia dan membuatnya memiliki kecenderungan kepada tujuan akhirnya di dalam Tuhan. Ya. Roh Kudus adalah karunia yang tidak diciptakan, yang diberikan dengan ukuran yang sama kepada setiap jiwa, tetapi di dalam masing-masing dari mereka intensitas kasih karunia yang berbeda. Ingat, dalam hal ini perlindungan Roh Kudus kepada Maria itu full, intensitasnya sudah penuh kekaritomen. Karena masing-masing bertindak dari kasih karunia itu secara berbeda. Jadi tanggapan kita masing-masing berbeda, maka Roh Kudus karunia yang kita peroleh juga berbeda, intensitas kita berbeda. Dalam hal ini Maria intensitasnya penuh, full. Kalau isi saya biasa isi bensin di Pertamina, kalau jarumnya full. Itu Maria pun jarum full, yang lain setengah-setengah. Keberagaman tingkat rahmat dalam setiap jiwa itu menunjukkan dengan cara yang lebih sempurna keindahan dan kesempurnaan gereja.
Gereja dengan demikian memungkinkan keragaman tindakan dan fungsi yang berbeda, dan semuanya dipersatukan oleh rahmat dari Roh Kudus. Nah, Kongar ini menyebutkan bahwa eklesiologi Aquinas bersifat etis dan teosentris. Etis artinya aksi, tindakan, teosentris berpusat pada Tuhan. Hal ini terlihat dalam seluruh sekunda pars, bagian kedua dari Summa Theologiae, di mana Aquinas berurusan dengan kebajikan-kebajikan yang menjelaskan eklesiologinya. Bagi Aquinas, kehidupan dalam masyarakat gereja didorong ke arah Tuhan karena dia memiliki Tuhan sebagai tujuannya dan kehidupan ilahi sebagai prinsip penentunya. Determinan, prinsip determinan. Melalui kebajikan teologis, iman manusia mulai melihat sebagaimana Allah melihat. Melalui kebajikan kasih, manusia mengasihi sebagaimana Allah mengasihi. Melalui semua kebajikan moral, semua kehidupan manusia tunduk di bawah penguasaan kebajikan teologis. Aquinas dari tulisan-tulisannya melihat gereja sebagai rekan kerja Allah, ya, kausalitas ilahi dan manusia. Untuk menjadi bagian dari gereja, yaitu keanggotaan gereja dan untuk mendapatkan kesetaraan keselamatan, untuk menerima rahmat dari Kristus kepala gereja melalui Roh Kudus, kita melihat bahwa pemahaman Aquinas tentang gereja adalah broad, luas, daripada apa yang biasanya dimaksud oleh orang-orang Kristen pasca kontra-reformasi. Aquinas menegaskan bahwa dari bukti bahwa Tuhan telah memutuskan untuk menghubungkan wahyunya melalui instrumen manusiawi, Tuhan juga akan melindungi otoritas manusia tersebut dari kesalahan manusiawi. Then comes infallibility. Dari sinilah muncul konsep infalibilitas. Bagi Aquinas, kehidupan di gereja terjadi melalui sakramen-sakramen, pengajaran dan khotbah, serta pelayanan dan pemerintah. Liturgi sakramental, sakramen yang kelihatan dan efektif melayani yang tak terlihat, karena eksternal mengungkapkan dialog batin roh dan pribadi. Berkhotbah dan mengajar berjalan bersama dengan pengajar. Seseorang bisa belajar. Dalam pemerintahan gereja, jabatan uskup ada untuk melayani, mengajar, dan mengatur gereja. Ya, jadi Aquinas tidak banyak menulis tentang kepausan. Ya. Istilah infallible tidak digunakan oleh Aquinas, melainkan individu-individu tidak bertindak terpisah dari tubuh, dari gereja, dan akhirnya bagi Aquinas, gereja universal, gereja Katolik, tidak dapat berbuat salah. Gerejanya tidak dapat salah, berbuat salah, ya, bukan impecabilis, tapi infallibilis. Yang dimaksud di sini bukan tidak bisa berdosa, karena gereja itu kan kumpulan manusia orang berdosa, ya pasti ada dosa. Tapi infallibilis, tidak bisa mengajarkan salah. Gereja Katolik adalah satu tubuh, namun anggotanya berbeda-beda. Jiwa yang menghidupkan tubuh ini adalah Roh Kudus. Aquinas berpendapat bahwa dalam hal kodrat dan rahmat, natura dan gratia, orang harus dipilih untuk pelayanan gereja karena kualifikasi mereka terbukti dalam kehidupan mereka. Untuk pelayanan wanita di gereja, Aquinas dia akan berargumen sejalan dengan sosiologi abad pertengahan. Sebagai kesimpulan, saudara-saudari, pemahaman Aquinas tentang gereja dibangun di atas konteks zaman, memanfaatkan sumber-sumber yang meliputi konsili, kitab suci, para bapa gereja, dan tradisi. Dia mempertahankan bahwa ajaran Chalcedon dalam memahami inkarnasi Kristus yang terwujud dalam eklesiologinya. Dia melihat Kristus sebagai figur yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, dan jika Kristus adalah kepala gereja dalam Perjanjian Baru, maka orang-orang Israel dipilih untuk tujuan universal, memulihkan umat manusia kembali kepada Tuhan. Kristus memiliki kepenuhan Allah di dalam dia, dan Allah yang sama memanggil bangsa Israel kepada umatnya. Jadi dalam hal ini, keselamatan dalam Perjanjian Lama itu datangnya dari umat Israel. Keselamatan dalam Perjanjian Baru datangnya dari Gereja Katolik.
Konsep Aquinas yang melihat gereja sebagai sakramen membantu kita melihat gereja sebagai sarana rahmat bagi seorang pribadi. Karena konsep itu memperdalam hubungan penerima dengan gereja sebagai salah satu anggotanya. Sakramen-sakramen mempersatukan kita dengan Kristus dalam rahmat, karena sakramen-sakramen itu menempatkan kita dalam hubungan dengan gereja. Kita bisa mengatakan dengan ini bahwa keselamatan seseorang memiliki dimensi gerejawi, bukan dimensi personal doang. Kita sepenuhnya dipersatukan dengan Kristus dengan dipersatukan ke dalam tubuh mistiknya, yaitu gereja. Sesungguhnya kita tidak dapat memiliki sakramen-sakramen tanpa gereja. Tanpa punya sakramen-sakramen, tidak ada saluran untuk selamat, seseorang tidak selamat. So, the conclusion is extra ecclesiam nulla salus. Masih protes juga. Semoga Tuhan memberkati kita, dan sekali lagi, mari kita berdoa untuk ekumenisme yang sejati. Kembalinya skismatik dan heretik ke pangkuan Gereja Kristus. Credo Apostolicam, Credo Catholicam, Ecclesiam unam Ecclesiam sanctam, Catholicam et Apostolicam. Unam Ecclesiam Catholicam, unam Ecclesiam sanctam Catholicam et Apostolicam. Ya, masih di luar? Ya, muter-muter. Kapan ke surga?